Konten kreator versus peneliti, perang narasi yang tidak pernah disadari oleh publik. Hari ini saya tidak akan langsung bicara tentang kitab nasab. Saya tidak akan langsung bicara soal siapa yang paling memberikan bukti yang paling kompleks terkait polemik nasab. Tapi saya mau ngajak kepada teman-teman publik semua melihat sesuatu yang jauh lebih dalam lagi dan lebih halus, tapi jauh sebenarnya lebih berbahaya. Kenapa setiap saya ataupun siapapun bicara terkait polemik nasab yang memang berlandaskan dengan data dan metodologi, sering disebut dengan konten kreator. Dan kenapa pihak lain yang berbicara terkait nasab Ba'alawi yang mereka klaim sebagai cucu Nabi, justru mereka disebut seorang peneliti. Ini bukan sebuah kebetulan dan ini bukan salah paham, tapi ini adalah permainan framing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie dimanapun berada, hari ini kita akan membedah bagaimana pemahaman publik terkait label konten kreator di dalam memberikan narasi di sosial media terkait polemik nasab. Dan kita akan membahas secara rinci apa yang disebut dengan peneliti dan apa yang disebut dengan konten kreator. Nah, bagian pertama ini saya ingin memahami tentang definisi yang sebenarnya hari ini sengaja dikacaukan. Dan kita mulai dari satu hal yang saya yakin itu cukup sederhana untuk memberikan sebuah kesimpulan dan menjadikan sebuah pertanyaan, apa sih itu konten kreator dan apa sih itu peneliti. Nah, saya ingin membangun logika dasar dulu terhadap teman-teman yang awam, teman-teman publik yang bingung terhadap polemik nasab, berbagai macam narasi yang dibangun oleh kubu SSK Imad dan narasi yang dibangun oleh kubunya Pro Ba'alawi. Nah, logika dasarnya adalah konten kreator itu sebenarnya orang yang menyampaikan sesuatu hal, apapun itu bentuknya, berupa tulisan, berupa video, narasi, monolog, ya, ataupun diskusi di sosial media yang sifatnya itu publik luas. Dan peneliti itu orang yang bekerja menggunakan metodologi dan data. Nah, pertanyaannya, kalau seseorang menggunakan metodologi, kemudian mengumpulkan data, kemudian menganalisa data, dan menyimpulkan data, lalu hal itu disampaikan ke publik melalui YouTube ataupun melalui platform media sosial lainnya. Nah, apakah dia itu sebagai konten kreator atau seorang peneliti? Ini yang harus dipahami publik. Orang yang menyampaikan sebuah metodologi, menganalisis data karena datanya ada, kemudian menyimpulkan data dan menyampaikan narasinya, nah itu sebutnya peneliti atau konten kreator. Nah, jawabannya, orang itu adalah peneliti yang mempublikasikan hasilnya. Perkara peneliti itu dari latar belakang apapun, kalau orang itu meneliti menggunakan metodologi yang jelas, data yang jelas, kemudian data itu dikumpulkan dari berbagai macam sumber referensi. Misal, saya mengumpulkan data dari seluruh platform media sosial,
datanya itu ada di YouTube, di TikTok, di Facebook, kemudian di X dan seterusnya. Dan data itu sebenarnya bisa diakses oleh siapapun, tidak hanya saya misalkan. Artinya data itu tersedia. Kemudian saya menganalisa, kemudian data yang dikumpulkan yang menganalisa, kemudian memberikan sebuah temuan-temuan ya dari data-data yang ditemukan, kemudian disampaikan kepada publik. Nah, itu peneliti atau bukan? Nah, itulah peneliti yang mempublikasikan hasilnya. Artinya siapapun itu orangnya, yang jelas menggunakan metodologi dan data. Nah, masalah utama di sini yang penting yang saya sampaikan ke teman-teman, masalahnya sebenarnya bukan di definisi. Ya. Masalahnya adalah definisi itu selalu dipelintir secara sengaja. Sama, siapapun kebenaran gitu ya, siapapun yang menyampaikan, kalau dia berbasis data, ya maka dia benar. Kita tidak menyebut latar belakang orang itu dalam menyampaikan. Ini di luar ranah itu. Ya. Artinya kita masuk ke ranah personal. Nah, kita melihat pola framing sosial di berbagai macam platform media sosial. Ya. Saya nggak berbicara asumsi, namun saya berbasis data yang bisa kita olah. Dan saya bicara tentang pola. Pola yang pertama adalah degradasi. Ya. Narasi yang selalu muncul dari pembela pro Ba'alawi yang dituduhkan kepada tesis Keimat atau pendukung Keimat gitu ya, itu selalu dilabel dengan dia hanya YouTuber ya. Kemudian dia hanya content creator. Kemudian dia yang hanya memanfaatkan AdSense, cuma cari viewers ya, cuma cari subscribers dan bukan ahli. Ya. Ini sebenarnya teknik lama, basi lah. Kalau kita bicara mereka menuduhkan atau mereka membuat narasi, ya dia YouTuber, dia content creator, ya hanya ngejar viewers, engagement dan seterusnya. Kalau tidak bisa dibantah isinya, maka dia akan jatuhkan orangnya. Ini teknik lama atau teknik basi yang memang banyak sekali diungkapkan oleh orang-orang yang tidak bisa membantah dengan data. Data tidak dibantah, metodologi nggak dijawab, tapi menjatuhkan orangnya. Nah, kemudian kedua, pola elevasi. Ya. Narasinya adalah biasanya, inilah peneliti. Ya, ini kredibilitasnya kuat, sudah dikaji, kemudian ilmiah. Ya. Terus kemudian saya meneliti itu tidak di tempat, meneliti ke daerah-daerah terkait tentang polemik nasab, Yaman, Irak, misalkan, Mekah, Madinah, Palestina, katakanlah seperti itu ya. Nah, artinya mereka memberikan sebuah perjalanan waktu, ya, perjalanan untuk mereka menemukan sumber-sumber. Artinya mereka meneliti. Tapi kalau ditanya yang paling sederhana, metodologinya mana? Kalau memang meneliti di suatu tempat, kemarin sudah saya sampaikan, narasi Ba'alawi itu disimpulkan dulu atau data dulu. Atau data dulu, baru kesimpulan, dan seterusnya. Kemudian pola ketiga adalah double standard atau standar double, standar ganda yang memang pola-pola ini sering ditemukan di dalam narasi Ba'alawi. Yang membahas, yang membaca, yang menyampaikan ke publik secara transparan itu dianggap konten kreator. Justru yang tidak transparan, ya, hanya berupa retorika, hanya memberikan sebuah bahasa-bahasa yang halus kepada publik, penggunaan diksi-diksi yang ilmiah, misalkan diksi-diksi akademik atau kalimat-kalimat ya yang tujuannya untuk meyakinkan publik, justru dianggap paling ilmiah. Padahal kalau kita bicara data, metodologi, ya sempat riset saya itu kan open source, open data lah ya. Bisa siapapun itu mengambil data, bisa siapapun itu menganalisis data. Metodologi apapun silahkan, namun hasilnya sampaikan juga.
margin of error disampaikan, kemudian validitas keterbatasan juga disampaikan, kemudian sampel-sampel datanya menggunakan teknik apa disampaikan. Nah, tapi ini melompat, ini seolah nggak disampaikan, mereka mengambil kesimpulan di belakang, data ya hanya sebagai pendukung saja gitu loh. Nah, ini nggak logis teman-teman, ini nggak logis dan nggak masuk akal. Ini bukan sebuah kesalahan sebenarnya, tapi inilah sebuah desain, ya. Desain untuk memframing sebuah narasi yang sebenarnya narasi itu kosong, ya, narasi itu bodong, narasi itu tidak ada nilai data dan metodologi yang tujuannya hanya untuk meyakinkan publik saja. Nah, kita akan bergeser kepada bagaimana pergerakan di medan perang narasi di sosial media. Kalau kita baca di tahun pertama polemik, tahun kedua, ketiga, dan keempat, itu ada peningkatan tuh. Yang awalnya adalah sebuah pertarungan data, ya, pertarungan bukti, tapi perlahan ke sini digeser jadi sebuah pertarungan status. Kemarin itu pertarungan narasi, sekarang pertarungan status. Status yang mendelegitimasikan orangnya, mendiskreditkan orangnya. Ini bukan pakar, ya, ini adalah cuma konten kreator, kemudian ini bukan pakar DNA misalkan, tapi insinyur pangan, ataupun misalkan pakar ikan nila dan seterusnya, ataupun siapapun yang membela tesis Keimat itu dianggap konten kreator. Nah, perubahan narasi yang jelas itu ya, apa datanya, ya, dari apa datanya menjadi siapa yang berbicara. Nah, kalau model seperti itu, maka orang hanya percaya kepada orang yang memiliki popularitas, ya, namun tidak mempunyai kredibilitas di data. Jadi siapa yang ngomong tapi datanya nol, ya. Nah, ini sebenarnya sangat berbahaya kalau publik tidak mencermati dengan baik. Karena publik tidak lagi menilai sebuah isi sebenarnya, tapi menilai labelnya. Oh, ini bukan ahli, ini bukan peneliti, tapi ini adalah content creator, YouTuber. Hanya cari sensasi, cari engagement, cari subscriber, viewers, itu kan, dapat AdSense, katakanlah seperti itu. Nah, kalau kita mau membedah logika publik, ya, kalau kita uji dengan ya logika yang nggak usah rumit-rumit, yang sederhana aja, nggak usah muter-muter, nggak usah blunder, nggak usah bulat gitu ya. Pertanyaan kritis yang harus dijawab, ya, apakah sebuah kebenaran itu berubah? Ya, ini udah benar nih, terus dianggap berubah oleh publik, ya, karena yang menyampaikan adalah YouTuber ataupun content creator. Ini yang harus disampaikan, harus dijawab, ya. Nah, kalau misalkan yang menyampaikan YouTuber itu adalah berbasis data, maka bagaimana publik membacanya? Apakah kebenaran itu akan tetap atau kebenaran itu akan berubah? Sekalipun dia itu adalah seorang YouTuber ataupun content creator. Kemudian apakah data itu akan otomatis salah? Ya, otomatis tidak benar, otomatis data itu palsu, otomatis data itu akal-akalan? Karena yang membawakan data itu adalah YouTuber ataupun content creator. Ini yang harus dijawab secara logika publik. Tentu kalau kita berbicara logika, ya jawabannya enggak. Ya, jawabannya enggak, walaupun itu kebenaran ataupun data itu yang disampaikan adalah content creator. Nah, kalau enggak, maka kenapa label itu digunakan untuk menilai isinya? Untuk menilai datanya, untuk menilai metodologinya, ya sebenarnya karena mereka menggiring ke publik, ya, publik diarahkan ke sana supaya tidak menyentuh isi, fokus terhadap orangnya, fokus kepada YouTuber ataupun content creator yang mereka tuduhkan. Saya sih nggak masalah sebut YouTuber ataupun content creator, nggak masalah. Tuduhan-tuduhan itu ya memang benar. Kalau misalkan kita bicara narasi di publik, ya, dengan saya posisinya di YouTuber, ya kita bisa YouTuber, TikTokers, ya,
dan ya seterusnya gitu loh. Ini memang adalah semacam content creator. Namun di sisi lain itu membawa data dan metodologi. Apakah akan berubah itu kebenaran? Apa akan berubah datanya? Sekalipun saya menyampaikan sebagai content creator ataupun YouTuber. Nah, kita akan bedah strategi di balik framing itu. Kalau kita masuk lebih dalam lagi, kita gali lebih dalam lagi, kita gali lebih masuk lebih lebih jauh lagi ke dalam. Kenapa framing itu dibuat? Kenapa framing itu disampaikan ke publik? Nah, yang pertama adalah tujuannya gitu ya, menghindari debat. Jadi tujuan untuk menghindari debat, menghindari data, menghindari pertanyaan-pertanyaan metodologis. Misal, kalau saya dianggap sebagai content creator gitu ya, maka saya nggak perlu juga dibantah secara ilmiah kan? Karena kan udah dilabelin content creator. Content creator ngapain gua bantah-bantah data gitu ya? Jadi hanya cukup untuk mendelegitimasikan si content creator karena dia membawa data dan metodologi. Kemudian kedua, menjaga otoritas. Ini yang paling penting dari kubu mereka. Kalau pihak lain itu dianggap peneliti, ya, Mukibin itu kan selalu mendewa-dewakan peneliti-peneliti yang membela nasab Balawi kan, mendewakan, mengkultuskan, ya maka publik itu akan percaya tanpa harus validasi atau tanpa harus mengecek apakah peneliti itu benar atau salah. Coba bayangkan aja teman-teman, kalau peneliti itu pasti punya alur di dalam menjelaskan. Sama seperti jurnal ilmiah, itu ada alur menjelaskan. Apakah jurnal ilmiah itu langsung menyimpulkan, oh Balawi itu nabi, udah nggak bisa digugat, itu sah, kasus Fado, sah, secara ijma. Tapi datanya nggak ada di belakang, di bawah. Nah, urutan menjelaskan itu ya harusnya menjelaskan data dan metodologi di awal. Tekniknya seperti apa dalam meneliti. Bukan ujuk-ujuk datang, ya, membawa sebuah bukti, kemudian dinarasikan, ya, memberikan kesimpulan, kemudian menjatuhkan argumen pihak lawan. Datanya embuh, nggak tahu datanya apakah dilampirkan atau data hanya cukup ditaruh di belakang dan ya itu sebagai pelengkap saja dan seterusnya. Kemudian tujuan ketiga adalah mengontrol persepsi. Ini yang menjadi titik poin tujuannya kepada publik. Ini bukan soal paling valid atau nggak paling valid ya, tapi ini soal siapa yang dapat dipercaya oleh publik. Itu yang nanti akan membentuk sebuah persepsi. Nah, di sini justru ada kontradiksi besar. Kalau kita lihat fakta-fakta yang tidak bisa dibantah dari pihak Balawi, gitu ya. Pertama adalah kontradiksinya adalah yang membuka data, ya, yang memberikan rincian metodologi, yang memberikan rincian misalkan sampel, kalau saya sampel di sosial media, kemudian saya memberikan pola-pola narasi, artinya buktilah terhadap data yang ada di sosial media, itu dianggap sebagai konten. Nah, justru yang tidak pernah membuka data itu dianggap ilmiah. Misal yang paling kelihatan, ini yang saya sering ulang-ulang sebenarnya. Kalau misalkan ada yang membuat sebuah narasi atau video ya di YouTube, judulnya adalah membongkar cara kerja operator mukimat. Ya, misalkan mereka anggap itu kita propaganda nasab, atau mereka anggap itu kita itu adalah operasi hitam intelijen, ya. Kemudian mereka menarasikan sebuah kata demi kata, kalimat demi kalimat, menggunakan diksi-diksi yang ilmiah, misalkan seperti contoh epistemic closure, ya. Harus disampaikan, nggak apa-apa, itu kan pakai istilah akademik itu juga itu nggak masalah ya. Cuma kalau hanya istilah-istilah tok, tapi tanpa memberikan atau membuka data, loh, apakah itu sebagai content creator? Tapi mereka menganggap itu ilmiah. Hanya menjelaskan istilah, tapi tanpa mampu membuka data.
Kemudian kontradiksi yang kedua, yang transparan, open data, ya, open metodologi, ya, open teknik dan seterusnya, itu justru malah yang diserang. Ini nggak ilmiah, ini akal-akalan, ini dobol katanya. Tapi ya pihak yang tidak transparan, pihak mereka, dipercaya, semangat, semangat membela kebenaran, ya kan, hancurkan mukimat, ya kan, mukimat itu dobol banyak kaburnya loh. Ini yang transparan itu pihak Ba'alawi atau pihaknya Tasrif Imad loh. Ini publik yang harus tahu, publik yang menilai sendiri. Kalau pribadi saya dinilai adalah seorang content creator, kemudian di situ saya memberikan data dan metodologi, ya silahkan, itu publik yang bisa menilainya kok. Saya tidak maksa untuk publik percaya atau apa, tapi publik paham atau tidak. Publik saya yakin cerdas, publik saya yakin itu teliti, publik saya yakin itu cermat dalam memahami fenomena di sosial media. Kemudian kontradiksi yang ketiga, yang menjelaskan proses, misalkan proses Ahmad bin Isa itu tidak hijrah, ya, tidak ada yang mengatakan Ahmad bin Isa itu hijrah dari Basra Irak ke Hadramaut, ya. Kemudian menjelaskan proses abad ke-4 Hijri sampai dengan abad ke-8 Hijri tidak ada nama Ubaidillah, itu proses tuh. Justru direndahkan. Kiai-kiai ulama ataupun peneliti ataupun akademisi yang menjelaskan proses tadi itu direndahkan. Sama kayak saya menjelaskan misalkan proses dari bagaimana itu narasi dibentuk, ya, kemudian proses bagaimana pola-pola itu terdeteksi secara konsisten selama 3 tahun di sosial media, bagaimana mendeteksi bot buzzer, ya kan, dan seterusnya, itu proses kan, justru direndahkan. Nah, tapi yang hanya pihak yang memberikan sebuah klaim tanpa verifikasi, ditinggikan tuh, Ba'alawi kuat dan kokoh, Ba'alawi ini datanya itu tidak bisa dibantah, Imad hanya cuma bisa kabur-kabur aja dan terus. Ini bukan logika, ini manipulasi persepsi, gitu ya. Kalau misalkan ada temuan di lapangan, silakan buktikan. Kalau tidak ada, ya udah diam. Tidak perlu memframing atau mendeskripsikan seseorang yang menyampaikan hal tersebut. Di framing konten kreator, di framing YouTuber, di framing fitnah, di framing dajjal, di framing macam-macam lah. Ini yang menjadi perang narasi. Nah, sekarang perang narasi berubah menjadi perang status. Ya, diturunkan lagi. Ya, di-press lagi statusnya supaya orang fokus kepada status itu, bukan fokus ke isi. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini, hari ini kita belajar satu hal. Masalah itu bukan ada di konten kreatornya dan bukan dari penelitinya. Masalah yang kita hadapi ini adalah siapa yang diberi hak untuk dianggap benar. Kalau publik terus menilai dari sebuah label, dia adalah konten kreator, dia adalah YouTuber, dia adalah peneliti, maka kebenaran itu akan kalah dari sebuah pencitraan. Dan saat itu terjadi, teman-teman, yang menang itu bukan data, yang menang itu bukan metodologi, tapi narasi yang menang. Ini saya nggak masalah loh ya, disebut konten kreator, ya, rasa menyampaikan di YouTube. YouTube ya berarti ya saya YouTuber, ya. Saya konten kreator ya nggak apa-apa, selama data saya tidak bisa dibantah, nggak masalah, gitu kan? Karena pada akhirnya teman-teman, kebenaran itu tidak butuh sebuah gelar, kebenaran itu tidak butuh referensi ataupun personalnya dari yang menyampaikan, tapi kebenaran hanya butuh untuk bisa diuji dan diverifikasi. Demikian saya, kata ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.